Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rinda Hayum Yursila dari kelas Sistem Informasi 2023B dengan NIM 23051214049. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari proposal penelitian saya yang berjudul Analisis dan Desain Sistem Informasi Penjadwalan Fasilitas pada Perguruan Tinggi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan sesuatu yang bermanfaat berupa kemudahan dalam informasi-informasi yang dibutuhkan. Suatu perusahaan atau instansi perlu menerapkan sistem informasi dalam kegiatan mereka berjalan dengan baik dan sesuai keinginan yang semestinya. Bagi sebuah perguruan tinggi, efisiensi dalam pengelolaan fasilitas menjadi faktor penentu dalam menjamin kelancaran berbagai kegiatan akademik dan administratif. Salah satu aspek krusial dalam pengelolaan ini adalah proses penjadwalan, yang mencakup penentuan waktu dan tepat untuk kegiatan akademik, seminar, ujian, dan kegiatan lainnya. Penjadwalan merupakan kegiatan yang harus dimiliki oleh setiap orang untuk dapat membantu dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu dikembangkan sistem informasi penjadwalan fasilitas yang canggih dan terstruktur. Berdasarkan uraian pada latar belakang, secara garis besar rumusan masalah yang adalah 1. Bagaimana kondisi dan proses penjadwalan fasilitas saat ini di perguruan tinggi dan apa saja kendala yang muncul dalam proses tersebut. Yang kedua, apa dampak dari penjadwalan fasilitas yang tidak efisiensi terhadap kelancaran kegiatan akademik dan administratif di perguruan tinggi. Yang ketiga, bagaimana tingkat kepuasan dari berbagai pemangku kepentingan seperti mahasiswa dan staf administrasi terhadap sistem penjadwalan fasilitas yang berlaku. Yang keempat, bagaimana strategi penerapan dan manajemen perubahan dapat diterapkan agar implementasi sistem informasi penjadwalan fasilitas di perguruan tinggi berjalan dengan sukses dan berkelanjutan. Tujuan penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang ada adalah sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis proses penjadwalan fasilitas. Yang kedua, mengidentifikasi kendala dalam penjadwalan fasilitas. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi pengelolaan fasilitas. Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan efisiensi penggunaan fasilitas untuk dapat meminimalkan waktu yang diperlukan untuk menyusun jadwal dan mengurangi konflik jadwal. Yang kedua, optimasi perguruan fasilitas. Studi ini dapat menghasilkan penciptaan sistem informasi yang memaksimalkan pemanfaatan ruang di perguruan tinggi. Pembahasan istilah. Yang pertama, sistem informasi penjadwalan fasilitas. Untuk mendukung proses penjadwalan fasilitas di perguruan tinggi, suatu sistem informasi berkomponen untuk mendukung proses penjadwalan mengoptimalkan pengelolaan jadwal dan sumber daya. Yang kedua, penjadwalan fasilitas. Sistem informasi yang digunakan untuk menentukan waktu, lokasi, dan sumber daya yang diperlukan untuk kegiatan akademik dan non-akademik di perguruan tinggi. Yang ketiga, desain. Peralatan ruang dan gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar pada perguruan tinggi. Sistem informasi merupakan sistem yang menghasilkan informasi yang bermanfaat, seperti suatu sistem di dalam suatu organisasi yang menggabungkan kebutuhan untuk mengolah transaksi harian dari kegiatan strategis dari suatu perusahaan dan memberikan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Analisis sistem adalah mengidentifikasi sistem yang sudah ada, apakah terdapat masalah yang telah terjadi pada sistem yang lama. Masalah dapat didefinisikan sebagai suatu pertanyaan yang diinginkan untuk dipecahkan atau diselesaikan. Desain sistem merupakan penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud
mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi, dan kebutuhan. Penjadwalan adalah pengaturan waktu dari suatu kegiatan operasi yang mencakup kegiatan mengalokasikan fasilitas, peralatan maupun tenaga kerja, dan menentukan urutan pelaksanaan bagi suatu kegiatan operasi. Jenis penelitian. Metode penelitian deskriptif adalah sebuah metode yang digunakan untuk mendeskripsikan, menginterpretasikan sesuatu fenomena, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual. Dengan demikian, penulis beranggapan bahwa metode penelitian deskriptif sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis. Karena dalam penelitian ini, penulis berusaha mendeskripsikan analisis dan desain sistem informasi penjadwalan fasilitas pada perguruan tinggi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Tujuan penelitian kualitatif ini untuk memahami secara mendalam dinamika, proses, dan konteks penjadwalan fasilitas di perguruan tinggi. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah data primer. Data primer adalah data dasar yang diperoleh peneliti dari orang pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder merupakan data yang dijadikan sebagai bahan pendukung, penulis, dan penelitian, atau arti lain yaitu sebagai sumber informasi yang tidak secara langsung. Teknik pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Internet searching. Teknik pengumpulan data melalui Internet searching digunakan peneliti untuk menambah data dan informasi terkait analisis dan desain sistem informasi penjadwalan fasilitas pada perguruan tinggi. Meski begitu, data dan informasi yang didapat melalui teknik pengumpulan data ini hanya dijadikan sebagai data sekunder atau yang bersifat menambah saja. Yang kedua yaitu wawancara. Dalam pengumpulan data menggunakan wawancara ini, peneliti bermaksud untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang perseptif. Pertanyaan terstruktur dan terbuka digunakan untuk merinci pandangan mereka. Yang ketiga yaitu kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan responden untuk menjawab atau menanggapi serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara dan bahan-bahan lain secara sistematis. Hasil temuannya dapat diinformasikan kepada pembaca hasil penelitian. Tahap analisis data. Yang pertama, pengumpulan data atau data collection. Data merupakan pengelolaan data dari hasil jawaban wawancara dari narasumber. Kedua, mendeskripsikan, mengklasifikasikan, dan menafsirkan data. Mendeskripsikan, mengklasifikasikan, dan menafsirkan data adalah sebuah tahap dan proses yang dikerjakan oleh peneliti untuk mendeskripsikan secara rinci. Yang ketiga, penyajian data atau data display. Melakukan interpretasi data yaitu menginterpretasikan apa yang telah diinterpretasikan, informan terhadap masalah yang diteliti tentang analisis dan desain analisis sistem informasi penjadwalan fasilitas pada perguruan tinggi. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.